mau rame-rame ya. Jam 11 nih. Kita udah datang ya. Jagain yang penting. Mungkin waktu besok. Nah. Kita jadi mau sore, gimana ya kayak gitu. Udah nama ada? Oh, iya. Untuk apa mas? Oksigen generator tuh. Pegawainya berapa ya mas? 6,4 6,4 apa? M. Itu lumayan ini lumayan pun buatan covid nek buatan itu 100 tabung kali 6 titik itu lumayan. 600 meter titik. Ini mengurangi itu kan masih mengurangi suplai dari oksigen yang dari samatan. Yang kedua setiap hari kita hanya kegiatan itu 20 tabung tuh. Itu kadang teman kadang boten. Yang kejam, maka kalau esok ini kamu ya masih ada yang esok. Pulang nggak bawa gas, pulang nggak bawa gas, ya tidak. Itu hanya 20 tabung ada yang kita bawa ke sana. Untuk yang liquid kita kan hanya 2000, 2000 itu. Tapi yang dulu kayak 100 atau kayak 200 itu ngejat ini. Ini kalau matinya kira, kalau sudah 300 ke bawah kan betul banter itu loh dok. Yang di IC kan pendapatannya berapa ya pak? Pikiran kan? Ya. Wah ibu kira kan? Tapi kan ini. Kalau ini pusat menteri. Kalau kamu kan jeneng lo. Ya dan peringnya kan buka apa itu ada buka. Iya. Betul nih pak. Kali. Nanti mas nanya gitu. Aku belum buka ini mas. Itu bukan ya? Saya udah ini. Natin na Iya, mas Pasek ini mas.
Kami sekarang itu seperti ini. Ini pada ini mengatakan 1.000. Setelah anggaran seperti setelah aktivitas ya 1.000. Setelah makan nol. Perubahan yang berbisa tidak ada. Omongannya kan ini kan perubahan ya perubahan. Baik tidak apa. Ya, itu ini aneh. Ini yang lagi ada jalan orang. Ini perubahan. Masih gitu. Tapi kan ini perubahan. Ini kan perubahan. Ini setelah perubahan. Kita mengurangi. Kami lihat kalau kita tidak ditambah. Kita boleh ini pasal makanannya kok boleh dulu kelompok ini. Item tapi. Ini kayak lumayan nih. Iya. Iya. Pilih gitu. Ya, terus ya.
seperti saya tadi terlepas kata-kata kita jadi waktu yang tidak seperti yang satu dua satu ya ini apa tadi ini apa standar ini bulan penundaan urusan pemerintah kegiatan peningkatan pelayanan BNPB kegiatan pelayanan pemerintah BNPB Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di grup ini. Pagi ini saya masih pakai masker ya, karena kebetulan staf di depan saya ini positif COVID, jadi ruangan ini baru saja dilakukan sterilisasi. Jadi saya mohon izin untuk pakai masker dulu ya, agar lebih aman. Begitu. Bapak Ibu sekalian, kesempatan kali ini ada banyak sekali pertanyaan tentang herbal di saat COVID ya, apalagi ini sekarang gencar-gencarnya vaksin, begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, suara saya terdengar jelas enggak ya? Coba saya lepas saja. Bismillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali pertanyaan tentang posisi herbal di era COVID ini, yang terutama kemarin dulu pernah salah satu herbal dari Cina yang dibawa oleh salah satu pimpinan DPR MPR yang dipromosikan itu untuk keluarga, karena keluarganya sembuh dari COVID setelah mengkonsumsi itu. Nah, ini jadi ada masalah bahwa Bapak Ibu semuanya, kendala ini memang jadi kontroversial. Waktu itu BPOM juga turut untuk memecahkan ini. Jadi waktu itu kalau Bapak Ibu masih ingat, ada obat namanya Lianhua Qingwen gitu ya, kapsul atau LQC. Nah, Bapak Ibu sekalian, di LQC itu, di Lianhua Qingwen itu diteliti, diciptakan sejak tahun 2004-2008 ketika ada kasus SARS.
ya, jadi belum COVID waktu itu, SARS ya. Dan kemudian dipakai untuk COVID. Memang dia terdiri dari 13 komponen herbal dari Cina. Kemudian oleh salah satu pimpinan DPR kita menggunakan itu. Lalu karena berhasil dia mempromosikan itu dan dapat donasi dari Cina, bantuan dari Cina, LQC itu kapsul Lianhua Qingwen itu cuma jadi kontroversial, jadi ramai sekali. Waktu itu dibagikan secara tanpa melalui BP POM, kemudian diteliti oleh BP POM. Akhirnya BP POM mempertimbangkan bahwa Lianhua Qingwen itu tidak boleh beredar di Indonesia, yang impor dari Cina itu, yang dari donasi itu tidak boleh, karena mendasarkan pada BP POM itu berdasar dari FDA, dari BP POM Amerika, bahwa ada 2 komponen di sana yang dilarang. Jadi kandungannya itu dilarang. Salah satunya ephedra ya. Ephedra ini fungsinya adalah vasodilator sekaligus untuk membuang, kalau dalam traditional Chinese medicine itu digunakan untuk membuka saluran darah dan membuang patogen negatif gitu. Lalu BP POM memperbolehkan ILC yang dimodifikasi di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kalau Bapak Ibu menemukan Lianhua Qingwen ini ada 2 jenis. Yang pertama ilegal, itu yang komplit 13 komponen yang dari Cina. Walaupun ilegal tapi nyatanya di pasaran ada. Kemudian ada yang Lianhua Qingwen yang dimodifikasi, yang dikurangi 2 komponen, 2 kandungannya dikurangi. Itu yang lisensi BPOM. Nah, ini banyak pertanyaan masuk ke saya tentang efektivitasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari ini pelajaran bagi kita semuanya sebagai pemerhati herbal, bahwa herbal itu sebenarnya posisinya tidak saling menggantikan. Ini harus kita luruskan dulu ya, tidak saling menggantikan dengan obat dokter. Ya, di Cina pun sebenarnya obat tradisional itu berdampingan, integrasi dengan obat dokter. Nah, kalau di Indonesia itu kan saling meniadakan. Jadi dokter tidak mau herbal, yang herbal juga kampanyenya hentikan obat-obat dari dokter gitu kan. Bahkan banyak cerita misalnya sudah ke dokter berkali-kali, pindah-pindah dokter tidak sembuh, pakai herbal sembuh gitu ya. Penelitian juga menunjukkan bahwa mereka yang pindah-pindah dokter kemudian belum sembuh-sembuh menggunakan herbal kemudian sembuh, itu ya karena begitu minum herbal itu efek dari obat-obatnya dokter itu baru efektif. Seperti kemarin saya ceritakan pada kesempatan sebelumnya, bahwa sebenarnya kita tidak saling meniadakan, bukan substitusi, saling menggantikan, tetapi kita itu integratif ya, saling mendukung begitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan mindset berpikirnya diubah dulu, dibenarkan dulu, diluruskan dulu, bahwa kita itu tidak bertentangan, herbal itu sama sekali tidak bertentangan dengan tidak perlu dibenturkan dengan medis ya, dengan kedokteran. Jadi fungsinya begini, kebetulan di NASA kan juga banyak produk agro ya, itu logikanya sebenarnya sama. Kita itu sama-sama dengan makhluk hidup kan, manusia itu sama dengan tumbuhan, makhluk hidup. Jadi kalau orang itu sakit ya posisinya sama dengan kita, bahwa kalau sakit itu kena hama gitu kan, kena hama penyakit. Dokter itu kerjanya, obat-obat itu banyak yang berurusan dengan bagaimana membunuh hama penyakit itu. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan obat-obat yang sekarang berkembang, yang jadi rame itu kan misalnya ivermectin ya. Ivermectin itu efektif tidak gitu ya. Ivermectin itu sangat bagus untuk membunuh cacing, sangat bagus gitu ya. Itu karena dia obat cacing.
Nah, apakah dia punya kemampuan antivirus? Itu yang belum ada buktinya, yang masih dalam penelitian begitu. Nah, kalau persoalan testimoni itu memang di kedokteran tidak memperbolehkan. Di kedokteran itu tidak memperbolehkan. Nah, ini alhamdulillah Singapura datang juga ya, Taiwan juga datang ya. Ya, kalau Singapura lebih tertib ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan benar-benar, ivermectin itu oleh BPOM diperbolehkan, betul-betul diperbolehkan untuk obat cacing. Dokter semua pakai itu ivermectin untuk obat cacing. Artinya dia sebagai pembunuh cacing memang hebat. Tapi apakah dia berfungsi untuk membunuh virus? Buktinya belum cukup kuat, ya. Sehingga oleh BPOM dan oleh ID belum bisa diklaim bahwa dia efektif untuk untuk mengobati COVID ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, apalagi tema kita kali ini adalah komorbid ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang disebut komorbid itu adalah penyakit yang sudah ada. Nah, contohnya misalnya diabetes mellitus, sakit jantung, punya penyakit ginjal, ya, punya penyakit autoimun. Nah, itu kalau orangnya kena virus COVID akan diperparah. Penyakit itu akan memperparah dan diperparah oleh COVID. Nah, itu yang menyebabkan banyak sekali nanti terjadi kematian pada orang-orang yang ada komorbid, ada penyakit sebelumnya, yang kemudian kena COVID. Tetapi orang yang sehat kena COVID relatif biasanya itu akan bisa bertahan. Nah, sekarang cara berpikir kita begini Bapak Ibu sekalian. Herbal itu adalah kalau kita berpikirnya kita integrasikan, kita kombinasikan, kita barengkan, saling memperkuat gitu. Jadi ibaratnya kalau kita lihat di NASA, itu kan ada, kalau kita mau menanam sesuatu, itu kan dimulai dulu dari satu bahannya disiapkan dulu, ya kan? Produk NASA ada yang digunakan untuk itu. Jadi sebelum nanam diperbaiki dulu unsur tanahnya, ya kan? Kesuburan tanahnya disiapkan dulu. Setelah itu ditanam, ya. Setelah ditanam nanti perlu ketika ini perlu pertumbuhan vegetatif, ada pupuknya. Kemudian ini jatuh ke pertumbuhan generatif, ketika dia berbunga berbuah biar banyak, ada lagi pupuknya POC ya, pupuk cairnya itu. Nah, ini akan sangat berbeda ketika misalnya nanti diharapkan ketika tanahnya subur, semua ditanam di situ akan berkembang baik, ya kan? Agar dia bisa rimbun, cabang-cabangnya banyak, pertumbuhan vegetatifnya harus dipupuk, kan begitu. Kemudian ketika kita jatuh ke pertumbuhan generatif, biar bunganya banyak, buahnya juga cukup kuat dan banyak, berarti dia butuh pupuk lagi yang berbeda. Nah, kemudian kalau ada hama datang, yang dilakukan apa? Ya harus pembunuh hama. Nah, posisi herbal itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita ibaratkan saja, kita nanam, bibitnya bagus, tapi di tanah yang tandus, ya tidak akan bagus. Begitu. Dia ditanam di tanah yang cukup bagus misalnya, tapi kekurangan unsur hara, pupuknya nggak ada. Dia bisa tumbuh, bisa hidup, lumayan bagus, tapi tidak optimal. Ya kan? Orangnya tumbuhan itu tidak mati, tetapi tidak bisa tumbuh optimal dan membuahkan hasil yang maksimal. Apalagi kalau dia kena hama, gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu kena komorbid, orang itu ada komorbid, itu ibaratnya dia itu sudah tanaman yang sudah tidak sehat. Ada penyakit, ada bagian-bagian ranting yang sudah rusak, ada bagian daun yang rusak. Nah, itu kalau ada hama berikutnya, ya pasti cepat matinya kan gitu kan. Nah, komorbid itu seperti itu. Komorbid itu orang yang sudah punya penyakit dulu, kemudian kena COVID lagi. Nah, kalau sudah kena COVID ya kemungkinan dia bertahan lebih kecil dibandingkan orang yang memang sehat. Ya. Begitupun misalnya, contoh misalnya, kenapa obat-obat dokter itu tidak efektif, gitu ya, tidak efektif?
Ya itu tadi sama dengan begini Bapak Ibu sekalian. Itu ibaratnya tanamannya itu sudah sakit-sakitan, ya. Sudah tanamannya itu kurus, ya. Cabangnya sedikit, daunnya sedikit, gitu ya. Kena hama. Nah, obat dokter itu adalah membunuh hama. Hamanya dibunuh, ulatnya dibunuh. Nah, tetapi kita lupa bahwa apakah dia kemudian Pak jadi sehat ketika hamanya itu sudah mati. Apakah dia menjadi subur lagi? Belum tentu. Karena apa? Karena memang kondisi tanahnya tidak subur, ya kan? Dia sudah ada penyakit-penyakit sebelumnya dan dia tumbuhnya tidak sehat. Ya otomatis, Bapak Ibu sekalian, pertumbuhannya pasti terganggu. Nah, kenapa ada banyak kesaksian misalnya orang yang sudah sakit periksa ke dokter diobati macam-macam tapi kok enggak sehat-sehat ya, tapi setelah minum herbal tiba-tiba menjadi sehat gitu ya. Ya, itu ya ibaratnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dokter itu mungkin obat-obatnya sudah mampu membunuh kuman-kumannya, sudah terbunuh dengan baik. Tetapi tidak disertakan obat-obat untuk memperbaiki dahan dan rantingnya. Tidak ada obat yang memperbaiki tanahnya. Maka ketika dia minum herbal itu tujuannya tidak untuk membunuh kuman, tidak untuk membunuh serangganya ya, tetapi dia menyuburkan tanah dan kembali memupuk kembali tanaman itu, sehingga yang terlihat bahwa tanaman itu kemudian tiba-tiba menjadi tanaman yang subur dan sehat kembali. Nah, ini agar kita tidak terlalu dipertentangkan dan selalu mempertentangkan antara medis dan tradisional. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kembali ke LQC ya, obat Lianhua Qingwen ini yang sangat rame ini. Sebenarnya ephedra itu bagus. Ephedra itu berfungsi untuk vasodilator, jadi dia memperlancar peredaran darah, kemudian membuang patogen. Nah, ini kalau saya ditanya, kemudian 11 unsur yang lain yang dianu BPOM itu beredar, yang sekarang banyak dibeli masyarakat yang beredar di BPOM itu, terus gimana? Oh, efeknya berkurang dong? Ya efeknya berkurang, memang dibandingkan dengan LQC yang dari Cina. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kita hidup di negara Indonesia. BPOM itu sudah mewakili pemerintah dengan resmi untuk menjaga keamanan. Nah, persoalan misalnya ephedra itu kenapa dilarang? Dari FDA memang dilarang, dari Amerika dilarang penggunaannya itu. Dilarangnya karena ephedra itu digunakan, kalau di Amerika dilarangnya karena apa? Efektivitasnya, dia dipakai di Amerika itu dipakai untuk menurunkan berat badan. Nah, karena dipergunakan untuk menurunkan berat badan, dan menurut penelitian keberhasilan ephedra untuk menurunkan berat badan dibandingkan dengan efeknya ke jantung, ke kardiovaskuler, lebih besar efeknya ke kardiovaskuler, dianggap tidak aman untuk menurunkan berat badan, sehingga dilarang. Jadi di Amerika itu dilarangnya ephedra itu karena apa? Karena dia digunakan untuk menurunkan berat badan, sementara hitung-hitungannya efek ke jantungnya lebih besar dibanding efek ke kardiovaskulernya, ke peredaran darahnya lebih besar dibandingkan menurunkan berat badan, makanya dilarang. Ya, kalau di Indonesia kemudian itu dilarang, ya, padahal dia sangat dibutuhkan. Nah, solusinya adalah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ephedra ini fungsinya sama dengan di COVID itu dipentingkan, di SARS itu dibutuhkan ephedra ini. Ya dibutuhkannya gimana caranya? Tetap kita kembali, kalau Bapak Ibu misalnya ada yang pakai di Lianhua Qingwen ini ya, ya, itu tetap anjuran saya tetaplah taat dengan aturan BPOM. Kita hidup di suatu negara dan kita ikut aturan negara, ya. Karena yang dilarang itu ilegal ya jangan diikuti gitu ya. Nah, terus gimana solusinya? Solusinya sebenarnya di NASA itu banyak Bapak sekalian. Jadi fungsi untuk memperlancar peredaran darah itu produk NASA banyak. Ya. Jadi fungsi dari ephedra ini ada dua.
Yang pertama dia aromatik, ya, aromatik. Kemudian yang kedua dia berfungsi untuk memperlancar peredaran darah. Nah, sebenarnya herbal itu banyak di situ. Jadi cengkeh, kemudian peppermint, daun mint, kemudian bawang, jahe, kemudian kayu putih, itu fungsinya sama. Seperti epidera. Jadi dia fungsinya sama. Jadi dia pewangi, aromatik, aromaterapi juga dia di sana, dan dia memperlancar peredaran darah. Kalau di produk di NASA kan ada juga kan teh, kemudian ada kandungan jahe, kemudian ada juga yang memperlancar peredaran darah. Nah, itulah yang dipakai. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi kita lihat kalau dari literatur, dari hasil penelitian kita lihat Ian Hwang ini sebenarnya hanya efektif pada awal permulaan terjadinya COVID 4 hari saja. Setelah itu tidak berefek, kemudian juga tidak berfungsi sebagai pencegahan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dia tidak ada fungsi profilaksi atau pencegahan. Nah, herbal di NASA itu sebenarnya kalau kita perhatikan Bapak sekalian, fungsinya sangat ada banyak kan, untuk meningkatkan imun. Kemarin kita bicara tentang probiotik, tentang prebiotik. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian juga kita punya banyak multivitamin. Nah, multivitamin ini yang sangat penting. Multivitamin itu kayak pupuk Bapak Ibu sekalian. Pupuk. Kalau probiotik, prebiotik itu seperti fungsi untuk menyuburkan tanah ya. Tanahnya itu menjadi subur, menjadi gembur, menjadi banyak udara di sana, banyak oksigen. Nah, itu fungsinya di sana. Sehingga tubuh kita akan menjadi tumbuh sehat, kuat, tahan terhadap penyakit dan sebagainya. Ya. Kapan kita butuhkan antivirus? Kapan kita butuhkan itu? Ketika memang ada hamanya. Nah, yang berfungsi untuk profilaksi, yang berfungsi untuk profilaksi itu adalah fungsi-fungsi probiotik sama prebiotik itu. Itu berfungsi untuk profilaksi. Multivitamin itu juga berfungsi untuk mineral, itu juga berfungsi untuk profilaksi, untuk pencegahan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau terkena COVID, apa yang bisa kita lakukan? Sebelum kena COVID kita bisa melakukan itu. Probiotik, prebiotik, kemudian mineral, multivitamin kita bisa gunakan. Ya. Kemudian kalau misalnya sudah kena COVID dari swab antigen atau dari PCR positif, ya fungsi 4 hari pertama itu kita gunakan tadi. Jadi sama kalau ditanya koroan itu bagus, bekam itu bagus karena apa? Fungsinya sama, vasodilator dan membuang patogen yang buruk, yang jahat gitu ya di dalam tubuh. Fungsinya itu darahnya menjadi lancar. Kalau kita keroan, kita pijit, kita bekam, itu semua memperlancar peredaran darah dan membuang patogen yang jahat di dalam tubuh kita. Nah, dengan begitu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu misalnya kita semua kena ini, contoh misalnya banyak pertanyaan juga vitamin C. Vitamin C itu bagus tapi juga tidak terlalu berlebihan. Ya. Saya tidak terlalu sarankan Bapak Ibu sekalian pakai vitamin C injeksi kalau Bapak Ibu tidak betul-betul memahaminya. Karena efek ke ginjalnya besar sekali. Mungkin lebih aman kalau pakai multivitamin saja ya, atau vitamin C dosis yang tidak terlalu tinggi. Kemudian kalau ada juga sekarang banyak pertanyaan vitamin D. Ya, vitamin D itu bagus, tetapi kalau Bapak Ibu juga perlu berjemur di sinar matahari. Kalau tidak berjemur ya nanti fungsinya tidak akan optimal. Ya, mengkonsumsi sekarang kan banyak sekali ya, mengkonsumsi vitamin D sampai dosisnya sangat tinggi. Tetapi tidak diimbangi dengan berjemur di bawah sinar matahari ya. Lebih baik Bapak Ibu itu konsumsinya nggak terlalu tinggi. Pakai multivitamin dari NASA itu sebenarnya cukup. Yang penting Bapak Ibu aktivitas olahraganya cukup, istirahatnya cukup, kemudian juga berjemur. Ya. Nah, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kita itu kalau diberi kurang disebut kurang kemudian berlebihan. Nah, jangan berlebihan, biasa saja. Karena apa? Kalau berlebihan nanti kita mengkonsumsi berlebihan. Itu
hasilnya pun kalau vitamin juga akan dibuang kalau kelebihan oleh tubuh. Jadi tidak terlalu bermakna, malah justru nanti kalau salah-salah bisa berisiko. Jadi lebih baik Bapak Ibu menggunakan produk-produk yang dinasa itu dengan bijak, ya. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kalau paling menyelamatkan itu adalah apa? Kurangi dulu gulanya, glukosanya itu dikurangi dulu, ya. Gulanya itu dikurangi dulu, karena apa? Gula ini memang akan jelas berisiko mengurangi kemampuan tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Sekarang juga banyak yang takut dengan vaksin. Vaksin itu nggak perlu takut, biasa saja ya, nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu memang diperbolehkan untuk untuk vaksin, silahkan vaksin, tidak masalah. Tapi kalau memang dari seleksi, dari screening awal, Bapak Ibu sebaiknya atau customer Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk vaksin, ya nggak usah nekat, ya. Karena semua itu kita imbangkan, screening dari dokter itu menyeimbangkan, menghitung antara risiko dengan manfaat. Jadi harus lebih besar manfaatnya. Ya, jangan sampai nanti malah lebih besar risikonya. Kalau lebih besar risikonya merepotkan nanti, ya. Tujuannya kita itu agar tidak terkena COVID, tapi nanti justru penyakit-penyakit yang ada komorbidnya malah muncul, malah lebih berat lagi. Itu akan repot kita, ya. Akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Tapi juga tidak perlu terlalu menghindar-hindar ketakutan dengan vaksin, ya. Kalau memang memungkinkan, ya alhamdulillah Bapak Ibu bisa ikut vaksin, ya, begitu. Nah, tentang penggunaan produk-produk NASA, seperti kemarin kita ulas kembali, Bapak Ibu itu harus cerdik-cerdik. Kemudian harus pintar memotivasi masyarakat, mengedukasi masyarakat. Jadi harusnya kalau zaman sekarang itu, kalau kita lihat di Tokopedia atau di marketplace sekarang banyak sekali yang mencari multivitamin, vitamin D, vitamin C, itu banyak sekali, ya. Sebenarnya harusnya nggak begitu, ya, harusnya nggak begitu. Kalau mereka itu naik berkali-kali lipat, mestinya gitu, ya, mestinya itu Bapak Ibu bisa melakukan mengedukasi masyarakat dengan lebih baik. Mestinya juga Bapak Ibu itu omsetnya akan meningkat tinggi sekali, seperti marketplace itu justru lebih banyak gitu loh. Dan sekarang itu kan seperti Bapak Ibu tiarap dengan adanya ini, itu berarti edukasi, kemampuan edukasi Bapak Ibu terhadap masyarakat itu masih kurang. Kebutuhannya lebih tinggi probiotik, prebiotik, multivitamin dan mineral daripada kebutuhan vitamin D, dosis tinggi. Apalagi yang dikejar sekarang ivermectin yang belum terbukti, ya kan. Dikejar lagi Lian Hua-Qingwei yang begitu besar, ya kan. Ini juga akan membingungkan. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa masyarakat itu kurang edukasi. Edukasinya itu kurang bagus gitu, ya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian kita meluruskan semuanya ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir. Harusnya sekarang itu vaksin itu misalnya, ya, banyak yang begitu takut, bahkan PPKM semua bingung, ya. Sekarang memang banyak kebingungan di masyarakat saya melihat menghadapi COVID ini. Jadi kuncinya Bapak Ibu sekalian, edukasilah dengan benar. Posisikan diri itu pada marwahnya masing-masing dengan benar. Tidak perlu saling meniadakan. Jadi kalau dokter memberikan obat, ya konsumsi saja, gitu, ya. Jadi yang perlu itu sebenarnya edukasi. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, harusnya loh, ya, kalau saya bayangkan kalau edukasinya benar, mestinya omsetnya NASA itu tinggi sekali. Lebih tinggi daripada kebutuhan masyarakat tentang ivermectin, kemudian mencari obat-obat antivirus, ya kan. Ya, obat antivirus belum tentu kena virus, kenapa dikasih antivirus kan, gitu kan.
Jelas. Yang jelas dibutuhkan adalah bagaimana menyuburkan tanah, ya kan? Kemudian memupuk. Itu yang jauh lebih penting dibandingkan kita sibuk mencari apa? Mencari anti serangganya gitu loh. Karena belum tentu ada serangganya gitu loh. Iya kan? Nah, itu yang paling penting. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu itu, kalau saya membayangkan kemarin agak kaget saya ketika ada laporan bahwa omset dari NASA turun. Loh, harusnya naiknya melebihi kebutuhan yang lain gitu loh. Jangan ivermectin naik, kebutuhannya sangat tinggi di marketplace, vitamin D dosis tinggi naik, vitamin C dosis tinggi naik, ya kan, zinc naik, justru probiotik, prebiotik, multivitamin, mineral malah omsetnya turun gitu loh. Itu harusnya naik lebih tinggi. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, kita itu lebih butuh anti serangga atau kita lebih butuh pupuk dan yang menyuburkan tanah? Iya kan? Kan mesti bagaimanapun juga yang kena serangga dan tidak kena serangga butuh pupuk dan butuh penyubur tanah. Pasti itu, ya kan? Tapi tidak semua tanaman butuh anti serangga kalau memang tidak ada serangganya. Iya kan? Ya, jadi kenapa antivirus itu dicari, dikejar-kejar begitu rupa, ya kan? Begitu tingginya, sementara mereka mengabaikan probiotik, prebiotik, multivitamin, ya kan? Imunobooster. Nah, ini justru turun. Berarti kalau begitu Bapak Ibu sekalian, cara kita itu yang kurang bagus. Ya. Kemudian kalau omsetnya PPKM itu harusnya dengan seperti ini harusnya naik gitu loh. Kalau saya melihat itu harusnya naik berlipat-lipat ya. Harusnya naik berlipat-lipat. Saya tidak tahu ini masalahnya di mana gitu. Tapi saya melihat sebagai dokter, loh, lah ini kami itu malah lebih membutuhkan ini gitu ya. Saya jarang memberikan, sebagai dokter saya jarang memberikan obat-obat anti serangga karena mau pakai ivermectin, bukti ilmiahnya belum ada, ya kan? Mau memberikan antivirus, virusnya juga belum jelas, keefektifannya juga belum jelas. Tetapi kalau kita memberikan multivitamin, probiotik, prebiotik, pasti. Karena apa? Itu dibutuhkan baik yang kena ataupun yang tidak. Dia berfungsi sebagai profilaksis, mencegah. Dan dia berfungsi juga untuk apa? Integratif, meningkatkan kalaupun ada obat dari dokter diberikan untuk membunuh virusnya, ini juga akan seperti halnya tanaman itu yang sedang kena ulatnya lagi disemprot, kan gitu kan. Tapi kan perlu juga dia diberi pupuk agar nanti ketika ulatnya sudah mati, tanaman itu bisa tumbuh kembali, memperbaiki dirinya dan memperbaiki ranting-rantingnya dan tumbuh subur lagi. Nah, ini mestinya ada, lebih tinggi. Kalau alasan PPKM semua di rumah gitu ya, kalau semua di rumah, oke lah, rumah di rumah toh nggak ada masalah dengan pengiriman barang-barang, nyatanya online saja juga semuanya jalan kok, pengiriman juga lancar kok, kan gitu kan, jelas kan. Nah, kemudian juga kalau dilihat begini tuh kebutuhan daya beli masyarakat menurun. Oke, daya beli masyarakat untuk konsumsi hal-hal yang penting-penting, misalnya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu pokok mungkin menurun, betul. Tapi kenyataannya Bapak Ibu lihat omset dari marketplace untuk kebutuhan kesehatan meningkat tinggi sekali. Ya. Jadi ini yang saya katakan, Bapak Ibu itu dalam penguasaan tentang produk ini dan pasar itu masih belum matching gitu ya, belum cantik gitu ya. Jadi kita punya produk tapi dan masyarakat membutuhkannya dan kita nggak mampu menghubungkannya, nggak mampu menawarkannya dengan baik, iya kan? Nah, ini menjadi pelajaran kita semuanya. Nah, Bapak Ibu perlu sekali mendalami kembali tentang produk-produk ini dan mendalami kembali dengan kebutuhan masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Jelas yang dibutuhkan masyarakat adalah yang profilaksi, mencegah, ya kan? Artinya mencegah ya kita lihat kalau ibarat tanaman ya kita butuh penyubur tanah. Setelah itu apa? Pupuk, kan gitu kan. Nah, kita harus bisa berpikirnya itu yang sederhana seperti itu.
Jadi sebenarnya dinas saya ini kebetulan agro dan kesehatan ya itu sangat nyambung gitu loh. Logikanya itu nyambung banget. Jadi Bapak itu bisa menerangkan kepada petani untuk produk agronya, tapi juga sekaligus untuk kesehatannya dengan cara yang sama. Logikanya mudah diterima oleh masyarakat. Kalau Bapak Ibu menyampaikannya dengan logika agro, dengan logika tanaman, mudah sekali dipahami gitu loh. Iya kan? Contohnya ya kemarin kenapa lecitin tidak bisa naik tinggi sekali, kok malah ivermectin jauh melampauinya? Ini kan aneh. Yang butuh ivermectin itu siapa sih sebenarnya? Karena dari sisi medis, dari sisi logik, dari sisi ilmiah juga belum terbukti, kan gitu kan? Semua kan masih testimoni, iya kan? Nah, jadi kemudian yang dikatakan di literatur penelitian bahwa dia bermanfaat pun juga masih lemah gitu ya. Tetapi kalau kita lihat, kita itu loh ngurusnya itu masih sama dengan yang diurus dokter. Kita itu jualan pupuk dan jualan penyubur tanah, tetapi kita itu mikir serangga gitu loh. Bapak sekalian, ini yang kita salah posisi gitu loh. Kita salah memposisikan diri. Nah, edukasi kita yang kurang tepat. Kalau edukasi kita tepat, itu mestinya apa yang dibutuhkan tanaman, baik dia sakit kena serangga atau tidak, yang dibutuhkan jelas pupuk dan menyubur tanaman, kan begitu kan? Artinya orang sakit dan tidak sakit tetap butuh itu. Mestinya kebutuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan kebutuhan pembunuh serangga, kan begitu kan? Nah, dan sekarang anehnya adalah masyarakat kita itu terlalu ketakutan. Contoh misalnya vaksin mau vaksin cari ivermectin, lah apa gunanya? Gitu loh. Kalau mau vaksin, pengen mempersiapkan diri yang bagus ya tentu saja Bapak sekalian probiotik, prebiotik dan multivitamin sama mineral. Kemudian apa yang lebih bagus lagi? Memperlancar peredaran darah. Imunobooster juga bagus. Kita punya produk yang memperlancar peredaran darah, bisa mengencerkan darah lebih bagus. Nah, ini kenapa tidak bisa melesat gitu ya? Dalam istilahnya Pak Jokowi meroket gitu ya, iya kan? Nah, bisa enggak harusnya omsetnya meroket itu? Kalau saya bayangkan dalam pasar yang benar, dalam edukasi yang benar, dalam posisi yang benar, ini harusnya meroket, omsetnya itu meroket semua, gitu, makanya melebihi dari marketplace akan kebutuhan vitamin D, injeksi vitamin C, kemudian ivermectin, ya, kemudian yang afir itu ya, yang antivirus itu ya. Itu kenapa mereka lebih tinggi? Itu membuktikan bahwa informasi yang sampai ke masyarakat itu masih banyak biasnya, masih banyak kelirunya. Yang dibutuhkan mereka itu sebenarnya lebih banyak, yang dibutuhkan masyarakat lebih banyak apa? Lebih banyak yang meningkatkan imun, memperbaiki kesehatan tubuhnya. Jadi kalau tanaman itu subur, sehat gitu, ada serangga pun menggigitnya pun juga nggak enak gitu kan. Kalaupun menggigit ya digigit sebentar, ada rusak sebentar, seminggu kemudian sudah sehat kembali, sudah pulih kembali, ya kan, daunnya sudah kembali pulih. Tapi kalaupun misalnya tidak ada serangga, kalau dia kurang pupuk, kurang air, tanahnya tandus, ya mesti layu, daunnya berguguran, nggak perlu ada serangga pun sudah pasti mati, sudah pasti tidak sehat, kan begitu. Sama dengan manusia itu juga begitu. Kita nggak usah mikir virusnya dulu, ya kan? Apalagi Bapak Ibu sekalian, saat ini posisi matahari itu berada paling jauh dari bumi. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan hari-hari ini sampai sebulan ini, kita akan merasakan kalau pagi itu hawanya akan sangat dingin sekali, ya kan? Nah, dingin itu akan menekan imun Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau dingin jadi males bangun. Kemudian yang kedua, nanti jadi ada banyak alergi muncul, ya kan? Agak flu, gampang sekali sakit kita kali ini kalau posisi matahari itu jauh dari bumi seperti sekarang. Ya lalu yang dibutuhkan apa? Nah, yang dibutuhkan jelas Bapak sekalian, yang memperlancar peredaran darah.
ya. Kita memperlancar peredaran darah. Apa Bapak Ibu sekalian, produknya jelas sekali. Dulu pengetahuan ini, pemahaman tentang produk itu yang harus dia bisa mengencarkan darah, itu memperlancar peredaran darah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kombinasikan ini dengan apa? Dengan pengetahuan tradisional, dengan pengetahuan apa yang kita pahami. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya, "Dok, kalau saya awal-awal kena atau saya barusan ketemu dengan orang yang positif COVID, saya kontak erat, apa yang harus saya lakukan?" Probiotik, prebiotik, minum, multivitamin mineral, kemudian yang kemarin kita perhatikan apa? Hindari gula dulu, kemudian Bapak Ibu juga gunakan gunakan produk-produk untuk memperbaiki sel-sel, ya. Itu yang harus kita gunakan. Lalu apa? Kita bisa kombinasikan dengan yang ada sekarang. Taruhlah misalnya Bapak Ibu sekalian punya teh. Ada teh ya harus dikombinasi dengan jahe. Kalau Bapak Ibu secara fisik ya gampang, kerokan ya, atau bekam. Itu akan memperlancar peredaran darah, dan kalaupun ada virus di dalamnya itu akan segera lewat, segera keluar, terbebas dari tubuh. Pijit itu juga bagus, urut itu karena apa? Urut itu sebenarnya mengarahkan darah yang terhenti di darah tepi, di jaringan-jaringan itu untuk kembali ke jantung agar beredar kembali dengan baik. Nah, peredaran inilah yang akan menyebabkan kita sehat kembali. Sama dengan air itu, kalau airnya itu ngecembong di dalam tubuh, di dalam tanaman, tidak mengalir dengan baik, ya nanti akarnya busuk. Nah, kalau alirannya itu lancar, banyak oksigen di dalamnya, ya pasti nanti akan sehat kembali tanaman itu. Jadi Bapak sekalian, sebenarnya logika itu sederhana. Saya berharap Bapak Ibu ini bisa meningkatkan pemahaman posisi herbal, terutama nasa ini, dengan baik dan bijak. Kita tidak bohong, tidak perlu kita overclaim, ya kan? Tapi kita menempatkan posisi kita itu sudah enak banget, gitu loh. Posisi kita itu sudah sangat enak, ya. Posisi kita itu adalah menyuburkan tanah, ya kan, dan memupuk, gitu. Bukan anti serangga. Anti serangga itu biar diserahkan kepada dokter kedokteran saja. Sehingga kita apa? Integratif, tidak saling meniadakan. Jadi kita itu pupuk itu tidak menggantikan anti serangga, dan anti serangga itu tidak menggantikan pupuk, gitu ya. Obatnya dokter itu tidak mengganggu herbal, dan herbal itu tidak mengganggu obatnya dokter. Nah, ini yang harus dipahami. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau ibu tanya kepada petani, mereka itu lebih banyak pupuk, lebih banyak butuh pupuk, atau lebih banyak butuh anti serangga? Karena tidak ya mesti lebih banyak pupuk, karena semua tanaman butuh pupuk, tapi tidak semua tanaman butuh anti serangga, karena tidak semua tanaman kena serangga, kan begitu ya. Ini jadi pelajaran bagi kita agar kita itu lebih gimana ya, Bapak itu lebih percaya diri dan lebih yakin dan mampu menjelaskan dengan edukasi yang benar, ya, tidak mengada-ada, tidak berlebihan, tapi pas, dan memang itulah yang dibutuhkan masyarakat, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan begini nanti mestinya madu akan meningkat, ya kan, lecitin mesti meningkat, kan begitu kan, ya. Nah, NTSM mesti meningkat, jelas. Imun pasti meningkat, harusnya seperti itu. Nah, multivitamin harusnya meningkat, yang memperlancar peredaran darah meningkat, asam amino harusnya meningkat juga. Karena asam amino itu sangat dibutuhkan. Kalau Bapak Ibu itu misalnya ya, nanti vaksin, apa yang saya butuhkan? Ya jelas, kalau vaksin itu karena ada virus dan kita dipaparkan sana, gimana caranya? Asam amino harus banyak, ya kan? Padahal kita punya amne, ya. Nah, kenapa yang tidak meningkat? Ya karena kita itu kurang pintar menyampaikannya. Menyampaikan informasi dengan benar kepada masyarakat itu kurang cantik gitu loh, ya kan? Ya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian.
Jadi tolong Bapak Ibu sekalian mulai sekarang menyampaikan berita itu dengan baik, informasi itu dengan benar dan dengan cerdas gitu ya. Jadi kita enak. Nah, jadi kita itu nggak perlu jadi jadi sok dokter gitu ya, nggak perlu sama sekali ya. Karena apa yang dibutuhkan masyarakat itu bukan itu. Kalau sudah sakit ya biar ditangani dokter sana, apalagi kalau kekurangan oksigen ya kan. Wah, kayak di rumah sakit ini ya kekurangan oksigen, bukan dokternya nggak pinter Bapak Ibu sekalian, karena memang oksigennya nggak ada. Nah, kenapa oksigen itu dibutuhkan? Ya karena memang jaringannya itu sudah jaringan organ pernafasan itu sudah kurang berfungsi untuk bisa mengambil oksigen dengan efektif, sehingga kita butuh pemberian oksigen dari luar. Nah, seperti hari ini misalnya rumah sakit kami karena oksigen kekurangan terus, stok oksigen itu menunggu kehadiran oksigen itu sekarang itu seperti menunggu kehadiran pacar zaman dulu gitu ya. Baru dikabari mau tiba aja sudah senang sekali gitu ya. Karena kasihan pada pasien yang kita rawat, kalau nggak dapat oksigen nanti gimana nasibnya kan gitu. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, keterbatasan seperti ini menjadi pembelajaran juga bagi kami rumah sakit. Akhirnya kami harus membeli alat oksigen ekstraktor sendiri yang harganya 6,5 miliar. Untuk apa? Agar pasokan oksigen itu terpenuhi, karena rumah sakit kami sekarang dikhususkan menjadi rumah sakit COVID. Yang dirawat di sini semuanya COVID, yang tidak COVID nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kita mengkonsentrasikan menolong orang-orang yang COVID. Yang non-COVID silahkan ke rumah sakit lain, ya, agar tidak bercampur. Karena kalau campur nanti kasihan juga yang non-COVID, nanti malah ketularan yang COVID begitu. Jadi banyak sekali isu Bapak sekalian harus kita luruskan. Jadi tidak benar juga misalnya rumah sakit meng-COVID-kan gitu ya. Karena bagi kami kalau boleh gitu Bapak sekalian, kalau boleh kami nggak nangani COVID deh gitu, karena risikonya besar ya, dan risikonya sangat besar. Contoh misalnya salah satu teman saya dokter dalam 4 hari kehilangan saudaranya 3. Dalam 4 hari kehilangan saudaranya 3. Nah, ini tinggal satu saudarinya itu juga masih di ICU COVID juga. Penularannya cepat sekali. Jadi sekarang itu ada masalah Bapak Ibu sekalian, nakes memang banyak sudah divaksin. Tapi keluarga nakes lah yang sekarang banyak risiko. Karena apa? Ya nakesnya itu sudah divaksin, tapi kan dia bisa saja membawa virus itu ke rumah dan mereka belum divaksin. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang banyak sekali korbannya itu adalah keluarga nakes. Nah, itu juga repot juga. Tapi ya nggak bisa kita pengecut menghindari itu, nggak bisa. Karena apa? Ya itu sudah profesi kita dan itulah risikonya ya. Nah, ini ada pertanyaan dari kata Amne. Di kontraindikasinya kan hati-hati untuk tukak lambung. Pertanyaannya apakah Amne aman untuk penderita asam lambung? Jadi begini, Amne itu sebenarnya yang paling penting Bapak Ibu menggunakannya boleh saja untuk asam lambung, tetapi ikuti aturannya, aturan yang di Amne itu, dan jangan berlebihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita itu kan punya nafsu begini. Kalau kita sakit ini, itu kemudian kita itu pengennya mengkonsumsi sebanyak mungkin gitu. Bukan begitu caranya, bukan ilmu kehausan gitu ya. Kalau kita atau kelaparan udah lapar loh, makan sekenyang-kenyangnya gitu. Enggak perlu, seperlunya saja. Yang dibutuhkan tubuh itu enggak banyak, tapi harus ada gitu loh. Nah, sekarang kan membuktikan tuh Bapak Ibu sekalian bahwa manusia itu akhirnya, kalau orang Jawa mengatakan ada jagat cilik, jagat gede. Ya, alam besar dan alam kecil gitu ya. Nah, manusia itu alam kecil. Artinya apa? Tubuh manusia itu semua alam, unsur yang ada di alam itu ada di dalam tubuh kita. Seng ada juga di tubuh kita, aluminium di tubuh kita juga ada, mangan juga ada, kobalt juga ada, besi juga ada, ya kan?
gitu dah. Nah, itu menunjukkan bahwa tubuh kita itu sebenarnya memang mewakili alam semesta. Jadi semua yang di alam itu ada di dalam tubuh kita juga. Maka itu Tuhan memberikan kepada manusia menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi. Kenapa seperti itu? Ya karena yang bisa memahami bumi itu yang hanya manusia, karena manusia mempunyai unsur seluruh bumi gitu. Nah, ada pertanyaan juga, vitamin C dan D untuk melancarkan darah dari produk apa ini? Bentar. Vitamin C dan D dan untuk melancarkan darah dari produk NASA apa, Dok? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ayo ini siapa yang bisa jawab ini? Yang bisa mengencerkan darah itu apa? Produknya sasetan, ya. Sasetan dia. Apa? Nah, itu untuk memperlancar peredaran darah. Ya. Ayo apa? Diingat lagi, Mbak Triwayuni. Dulu promonya gencar banget ini, ya. Jelas mengencerkan darah. Ya, ada peragaannya waktu itu pakai mikroskop, ya kan. Oh, ini begitu dianu terus dia darahnya diambil kemudian dicek, ternyata di bawah mikroskop kelihatan sekali. Ya, yang awal mulanya menggumpal kemudian terpisah dengan baik. Nah, itu yang menyebabkan perancar peredaran darah, bentuknya saset. Ayo siapa yang bisa jawab ini? Ya, ayo monggo. Ya, siapa bisa membantu ini? Ya. Jarak pakai produk herbal dan obat dokter berapa jam? Amannya 3 jam. Ya. Tapi sebenarnya ada banyak juga yang bareng nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu ragu 3 jam, karena setelah 3 jam itu sudah kelewat dari lambung. Nah, ini sudah ada jawaban. Terima kasih Mbak Noviana dan Mbak Sofi Ambarwati. Agarik. Mbak Karin juga menjawab agarik. Ya, jelas ya, itu mampu untuk itu. Tapi jangan lupa Bapak sekalian, kembali lagi disuburkan dulu, tanahnya disiapkan dulu, pakai lecitin, probiotik, prebiotik dipakai, ya kan? Setelah itu multivitamin, ya, oke? Nah, kalau sudah seperti itu Bapak-Ibu sekalian, kemudian banyak sekali keluhan juga. Ini yang dingin kayak gini ini biasanya kalau pagi itu ada yang kram, udara dingin gini kram, banyak kan? Nah, yang kram ini gimana, Dok? Kram itu berarti Bapak itu masalah di saraf. Ada 2 kemungkinan, karena vitamin dan mineral, pakai konsumsi multivitamin dan mineral. Kemudian ada, kalau memang dia kecurigaan bisa saja karena saraf, nah pakai NPP, kan begitu. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini sudah banyak yang pintar jawab ini, tapi kenapa enggak laris-laris juga? Ya kan, semuanya bisa jawab ini agarik gitu ya. Tapi kenapa agarik tidak meningkat omsetnya? Ya, padahal kebutuhannya sangat tinggi kan. Ya oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk lecitin harusnya sudah meningkat tinggi. Ya kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu bisa dikombin. Sehingga kalau saya ditanya, berapa teman saya sudah ada yang memberi likuan LQC ya, kapsul itu ya. Tapi kalau saya katakan saya tidak perlu pakai itu, Bapak Ibu nggak perlu pakai lah, produknya dari kita sudah cukup, ya kan. Kalau Bapak Ibu mau kombinasi ya bisa kasih tehnya itu, ya kan, itu, atau agariknya ditambah lagi bisa. Bapak Ibu bisa pakai itu, bisa pakai misalnya jahe, ya kan, atau bisa pakai juga ini bawang juga bisa. Produk-produk ini akan mampu, fungsinya sama dengan Ependra yang ada di yang dipakai oleh yang dari LQC itu, yang dari Cina itu sama. Ependra itu fungsinya sama dalam ilmu tradisional Chinese medicine itu dikenal herbal itu yang mampu panas gitu ya, panas hangat gitu. Apa itu panas hangat? Itu memperlancar peredaran darah dan membuang patogen yang ada di dalam tubuh keluar, mengeluarkan itu. Nah, ya fungsinya sama, semuanya aromaterapi, aromatik yang agak menyengat dan hangat. Apa itu? Ya udah, cengkeh bisa, jahe bisa, ya kan. Kemudian
bisa juga tadi saya sampaikan daun mint bisa, ya kan, atau bawang juga bisa. Nah itu kan bisa kita pakai, kita kombinasikan dengan apa yang kita punya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini jawabannya pinter-pinter ini loh, ini semuanya jawabannya hebat ini. Oke, ya, ini Mbak Witri dari Karanganyar ini juga bagus ya. Ada Mbak Winarsih juga. Oke, jadi mestinya Bapak sekalian, harapan saya dengan seperti ini Bapak Ibu itu menempatkan diri bicara soal apa itu kesehatan itu nggak minder, nggak takut lagi gitu ya, nggak minder juga dengan dokter, juga tidak perlu bermusuhan dengan dokter, harus integratif ya. Kalau kita kenal dengan integratif medicine, jadi kedokteran integrasi antara kedokteran barat dan kedokteran timur gitu ya. Nah, jadi kita posisinya enak, kita tidak saling bersaing, enggak ya. Nah oke, lecit stop order Pak, adanya lecitin kapsul, oke, silahkan saja ya. Yang penting itu kan fungsinya sama. Ini ada pertanyaan, Pak mau tanya apakah setiap orang wajib vaksin, kondisi seperti apa yang tidak boleh vaksin. Tidak wajib, itu hak Anda. Jadi saya sampaikan tidak wajib, tapi hak Anda sebagai warga negara gitu ya. Karena apa? Vaksin itu perlindungan. Nah, perlindungan. Jadi panjenengan mau ambil haknya atau tidak, silahkan. Tapi saya sarankan kalau tidak ada kendala, kenapa nggak diambil gitu loh. Jelas? Nah, kondisi seperti apa yang tidak boleh vaksin? Garis besarnya adalah ketika risikonya lebih tinggi dibandingkan manfaatnya. Manfaatnya kan melindungi tubuh kita dari serangan virus COVID. Risikonya besar ketika dia mempunyai penyakit-penyakit bawaan komorbid. Contohnya gagal fungsi hati yang rusak. Ya, fungsi hati yang rusak itu akan menyulitkan gitu loh. Orang yang sudah riwayat penyakit hati rusak, hatinya rusak, ya nggak boleh. Gagal ginjal misalnya, gagal ginjal sudah sangat berat, risikonya terlalu besar gitu ya. Kemudian penyakit jantung yang sangat berat, ya sebaiknya enggak. Ya kan, kemudian diabetes yang sangat sudah complicated, yang sudah banyak komplikasinya, ya risikonya terlalu besar dibandingkan manfaatnya. Nah, seperti itu sebaiknya tidak vaksin karena risikonya lebih tinggi dibandingkan manfaatnya gitu ya. Nah, siapa yang melakukan ini nanti ketika mau vaksin akan ada screening. Makanya kalau screening, jawab screening itu jawabannya yang jujur, jangan ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi nanti risiko yang menanggung siapa? Ya Bapak Ibu sendiri, gitu kan. Jelas ya. Ini dari Mbak Dani, jawaban saya seperti itu. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi, mumpung kita ketemu di sini ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini Pak mau tanya, konsumen saya stroke parah, sudah sudah bisa jalan berkat NSM, tapi ada bagian tangan yang belum bisa gerak sempurna, alangkah baiknya tambahin apa ya Pak ya. Jadi begini, kalau stroke itu kalau kita mau kembali seperti semula, normal semua, kemungkinannya kecil ya. Ya, tapi kalau ada bagian yang belum ini, itu perlu telaten. Tapi begitu juga begini, fungsinya begini. Kadang-kadang bagian tangan yang geraknya belum sempurna ini bukan perlu ditambahi lagi Ibu sekalian, tapi perlu dilatih. Ingat, tubuh kita itu ada hukum use it or lose it. Kamu gunakan atau kamu kehilangan. Jadi perlu dilatih itu. Ya, itu sudah betul pakai NSTM itu, tapi ditambah lagi, ya. Ditambah lagi, mungkin ditambah dengan NPP sekaligus latihan. Jadi tangannya itu harus dilatih. Latih itu lebih baik aktif, orangnya yang aktif menggerakkan. Tapi kalau dia nggak mampu menggerakkan, dibantu, namanya latihan pasif yang menggerakkan orang lain. Itu ya. Nah, kalau dia nanti digerakkan orang lain awal-awalnya, dia nanti darahnya mulai lancar, fungsi sarafnya mulai kembali, nah baru dia nanti disuruh latihan mandiri, latih sendiri. Nah, nanti akan insya Allah bisa cepat pulih kembali. Ya. Tapi jangan berharap ya. Semua sakit itu kalau namanya pulih
itu tidak akan kembali 100% seperti semula. Ya sama dengan Bapak Ibu sekalian, kalau namanya tanaman itu sudah kena serangga, ya jangan berharap yang sudah digigiti oleh serangga itu akan pulih 100%, tidak. Sama halnya dengan orang patah tulang. Patah tulang itu spesialis ortopedi akan mampu menyambung tulangnya yang patah itu. Tetapi kekuatannya tentu saja tidak akan sekuat dengan kalau tidak patah. Walaupun nyambung, tetapi kekuatannya tidak akan sempurna 100%. Ya, jadi kalau orang patah tulang sudah pernah patah, kemudian Anda beri beban yang berat, ya jangan, ya tidak kuat, pasti nggak kuat. Paling pulih sampai 90%, 85% gitu ya. Pak, untuk ibu hamil produk apa yang sangat disarankan untuk dikonsumsi sebagai pengganti kalsium atau vitamin asam folat dari dokter? Ini kalau disarankan sebenarnya begini ya, diri multivitamin dan mineral sama amne itu sudah cukup bagus ya. Jadi Bapak Ibu tidak, tapi jangan terlalu berlebihan, biasa saja. Gunakan semuanya itu sesuai dengan aturannya. Ya, kecuali ada kontraindikasi. Ibu hamil itu kalsium, mengganti kalsium. Sebenarnya kalau Bapak Ibu itu makan dengan normal, ya, kemudian kondisi ususnya normal, oke, probiotiknya juga cukup, prebiotiknya cukup, ya tentu saja tidak perlu macam-macam gitu ya. Kalsium, asam folat dari dokter, oke, dari dokter juga nggak masalah, panjenengan tambahi juga dari sini juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kebanyakan orang hamil itu kurang gerak, makanya ada senam hamil. Itu apa? Itu untuk menguatkan, Bu. Ya. Jadi Ibu yang hamil itu juga disarankan sok berjemur, juga jangan mengikuti males, harus gerak juga. Itu akan mampu meningkatkan ini penggunaan kalsium, asam folat dan sebagainya. Oke. Gitu ya Bu Ari. Ya. Bu Wahyu tanya, Pak, bagaimana dengan yang tidak vaksin ya menurut Pak Dokter? Tidak vaksin ya nggak apa-apa kalau memang dia ada risiko ya. Dan semua hidup itu kan ada risikonya. Jadi Bapak Ibu memilih tidak vaksin pun ya ada risikonya. Gitu. Ambil vaksin juga ada risikonya. Tetapi kalau orang normal, vaksin itu manfaatnya lebih besar dibandingkan risikonya, dibandingkan dengan tidak vaksin. Gitu ya. Karena kalau orang tidak vaksin itu tubuh sama sekali tidak mengenali serangan virus nantinya. Tapi kalau ada virusnya, sudah dikenalin oleh vaksin, ini loh virusnya, kemudian membentuk tentara, insya Allah kalau ada serangan virus seperti itu, dia sudah punya tentara yang menangkalnya. Cuma kayak gitu. Oke. Ini Pak Eko ya, sebagai penyintas COVID sebaiknya jarak berapa bulan antara positif COVID dan divaksin? Pak Eko, tentang penyintas ya, kalau sudah selamat ya Pak Eko. Kalau sudah dari penyintas COVID ya. Nah, kalau sebaiknya jaraknya berapa bulan antara positif COVID dan vaksin? Ini coba nanti konsultasi dengan dokter terdekat ya Pak Eko. Tapi secara umum orang yang sudah penyintas COVID itu biasanya malah menjadi donor, ya, menjadi donor konvalesen kalau memenuhi syarat itu, berfungsi, bermanfaat sekali pada saudara-saudara kita yang lagi sakit di rumah sakit. Kebanyakan mereka sembuh oleh donor dari orang yang sudah sembuh dari COVID. Karena darah orang yang sudah sembuh dari COVID itu mempunyai tentara yang cukup banyak untuk bisa didonorkan kepada yang sakit. Ya, kakak saya itu suami istri juga masuk ICU karena COVID, karena dokter juga, nakes juga. Suami istri sembuhnya juga donor konvalesen Bapak. Jadi karena mendapatkan donor dari penyintas COVID ya. Itu. Jadi Pak Eko ini punya peluang untuk dapat pahala banyak itu. Ya, begitu ya Pak. Karena ada juga yang berpendapat, ada protokol juga yang mengatakan bahwa penyintas COVID itu malah nggak perlu vaksin karena dia sudah punya tentara Pak. Ya, tapi untuk memastikan itu nanti ada dicek dulu apakah Bapak dibutuhkan vaksin atau tidak. Itu ya Pak ya, Pak Eko.
maaf Pak, mau saya saat ini jaga lansia orang setiap 1 minggu 3 kali cuci darah, apa boleh kalau dikasih NSTM dan agarik? Terima kasih Pak. Cuci darah gagal ginjal ini 3 kali seminggu ya. Eh, jadi begini, kalau panjenengan menggunakan, kalau cuci darah ini NSTM agarik itu tidak masalah ya, tidak masalah panjenengan, tapi jangan berlebihan ya, sedikit saja, karena itu hanya tambahan, jangan sampai mengganggu cuci darahnya ya. Nah, untuk probiotik produk nasainya apa Pak? Nah, probiotik itu sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian, yang ada kita itu prebiotik. Kalau probiotik itu kan apa, kita dapatkan dari makanan-makanan yang sudah difermentasi, ya. Yang kedua tempe itu probiotik, kemudian yogurt, kimchi, kemudian acar. Nah, itu yang sudah difermentasi itu ada probiotiknya. Nah, butuh makanan dari prebiotiknya. Itu ya. Jadi jangan prebiotik itu semua ya, lecithin dan sebagainya itu kan prebiotik semua ya, Bapak Ibu sekalian. Prebiotik itu banyak. Kalau probiotik itu akan kita apa? Oh ini ada masukannya lagi ini Mbak Inaya, ini bedanya pro dan prebiotik ya. Oke, sudah 2 kali kita bahas. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau probiotik itu adalah ininya apa? Bakterinya, bakteri baiknya. Nah, bakteri baiknya itu probiotik. Itu didapatkan dari makanan-makanan yang sudah terfermentasi. Paling gampang ya tempe gitu ya kan. Nah, kemudian prebiotik itu apa? Prebiotik itu semua makanan yang akan membantu untuk memberi makan kepada tanaman pada bakteri itu. Contohnya apa? Ya lecithin, semua kacang-kacangan itu sangat prebiotik gitu ya. Nah, itu sangat bagus untuk tubuh kita. Jadi kalau kita punya ada lecithin, baik itu kapsul kayak apakah itu cairan kayak atau apa, itu semuanya sangat bagus. Contoh juga madu, contoh juga propolis, itu kita bisa gunakan gitu ya. Nah, benar. Jadi gitu Bu, dia makanannya bagi bakteri ya. Saraf kejepit hingga kaki mengecil, baiknya dengan produk yang mana ya Pak ya? Saraf kejepit kenapa kakinya mengecil ya? Coba itu dipastikan dulu, jangan menggunakan istilah yang tidak pas. Kalau saraf kejepit itu sebenarnya di kedokteran namanya itu apa? Saraf kejepit itu memang bukti memang ada dari ronsen, dari pemeriksaan dari foto itu kelihatan bahwa memang ada bagian saraf yang keluar dari punggung, kemudian kejepit di sana ya. Itu namanya hernia nukleus pulposus ya. Nah, itu biasanya tidak akan mengarah ke sana ya Mbak ya. Jadi kan ini harus dipastikan dulu itu betul HNP atau tidak. Kalau HNP, jika memungkinkan untuk dioperasi saja. Jika tidak memungkinkan, baru kita mengusahakan yang lain, yaitu untuk saraf-sarafnya. Nah, karena ini ada di tulang belakang, Bapak Ibu bisa menggunakan NBP, begitu ya. Nah, kemudian ini pertanyaan lagi, berapa lama jeda waktu untuk mengkonsumsi obat dokter dan herbal? Ya sebaiknya 3 jam, gitu ya, seperti tadi. Oke. Untuk lanjut usia sekitar 60 tahun, tahu-tahu lumpuh, itu kita sarani minum apa ya Pak? Oke. Kalau saraf itu kita punya NBP. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita itu hanya semata-mata, apalagi lansia. Lansia itu mestinya itu kondisi ususnya itu sudah tidak terlalu bagus. Nah, artinya prebiotiknya itu diperlukan, kan gitu kan. Kemudian dia bisa saja asam aminonya itu sudah menurun, ya kan. Mineralnya dan vitaminnya mungkin saja sudah menurun, karena apa? Karena fungsi ususnya sudah menurun.
Kalau fungsi ususnya menurun, otomatis semua yang dimakan itu tidak 100% terserap, bahkan kadang-kadang kurang dari 50% yang terserap. Nah, kalau dari 50% yang terserap, apalagi kalau makannya tidak drembo ya, tidak banyak ya otomatis semakin berkurang lagi. Makanya kita butuhkan makanan dari luar, asupan dari luar, dari produk-produk herbal itu dibutuhkan. Ada mineral, ada asam amino, ada multivitamin. Itu fungsinya apa? Sekali telan, itu semua kebutuhan terpenuhi. Iya kan? Nah, makanya kita membutuhkan pintar-pintarnya menggunakan itu. Jadi jarang-jarang ya Bapak Ibu sekalian, kalau dokter itu kan ilmunya yang sekarang kedokteran barat itu begini, memberikan itu yang efektif, pokoknya sakitnya ini dikasih ini gitu ya kan. Contohnya misalnya orang itu ya seperti ini, orang dia itu penyakit saraf gitu ya kan, dikasih obat, oke, kasih obatnya ini, tetapi kalau misalnya diminum kemudian taruhlah dia itu dibutuhkan 50 mg gitu ya, atau 100 mg, tetapi ketika dia ususnya itu probiotiknya tidak bagus, karena prebiotiknya tidak bagus, maka apa? Ketika diminum, yang diserap itu dari 100 itu mungkin hanya 25. Yang 75 itu tidak terserap. Karena apa? Karena ususnya sudah tidak sehat. Kalau tidak sehat, otomatis kebutuhannya 100, sudah minum 100, tetapi efeknya hanya 25. Ya otomatis tidak akan efektif. Makanya banyak tuh cerita dokter itu yang ngasih obat sudah tepat tetapi tidak sembuh-sembuh. Bukan dokternya nggak pinter, obatnya nggak manjur, tetapi karena apa? Karena pasiennya sendiri, tubuhnya sudah tidak mampu mengelola itu, menerima itu dengan benar. Gitu ya. Pak, kalau asma boleh vaksin tidak? Harus diperiksa dulu Bu Fatmawati, nanti tim dokter di screening, di ruang screening waktu mau vaksin itu yang akan menentukan. Karena masing-masing kondisi itu tidak banyak berdasarkan asmanya, karena asma itu ada yang ringan, ada yang berat, ada yang kambuh-kambuhan, ada yang tidak, gitu ya. Nah, nanti dokter yang memeriksa pada saat itu yang akan menentukan bisa atau tidaknya untuk vaksin, ya. Itu ya Bu. Nah, ini makasih Mbak, ini yang udah rutin minum NSTM tapi kadang-kadang masih kambuh. Ya masih kambuh itu kadang-kadang itu mungkin Mbak Atikah ini perlu lagi ditambahi tadi untuk apakah perlu prebiotiknya ya. Jangan sampai ya ini mungkin NSTM mungkin dicoba dulu pakai lecithin. Kalau saya urutkan dulu. Perbaiki dulu ususnya ya, pakai lecithin dulu, kemudian propolis. Kalau sudah kondisinya bagus, baru kita masukkan intinya apa yang akan kita berikan kepada yang bersangkutan, yang diperlukan apa. Jangan langsung antem kromol, langsung dikasih obat yang dibutuhkan. Ya obatnya sudah bagus, tapi kalau kondisi ususnya belum memungkinkan kan sama saja. Ya kan, itu kan sama dengan Bapak Ibu itu memupuk tanaman di tanah yang tandus gitu ya. Pupuknya bukannya nanti bermanfaat bagus, tetapi karena tanahnya itu sudah tanah padang pasir gitu ya, pasir, kemudian Bapak Ibu ngasih pupuk. Ya, kalau pupuk normal di tanah yang normal mungkin pupuknya akan sangat wah hebat sekali, tapi Anda nanti bisa saja dipaitu oleh pasien, oleh customer. Kenapa? Dikasih pupuk segini kok ternyata enggak berhasil kan gitu ya, enggak manjur gitu. Padahal memang dia tanahnya memang sudah tandus sekali ya. Itu yang harus kita perbaiki dulu. Bagaimana cara mengembalikan penciuman akibat flu Pak? Ya nanti kalau sudah sembuh flu-nya akan kembali sendiri ya Mbak Ima Agustina ini. Nanti kalau sudah sembuh itu berarti flu-nya belum sembuh total itu ya. Kalau sudah sembuh ya nanti kembali sendiri. Nah, kalau itu berarti Bapak Ibu problematikanya apa? Seperti ini ya, problematikanya berarti asam amino dan mineralnya yang perlu ditambah. Karena untuk pemulihan itu butuh asam amino. Karena sel-sel tubuh kita kan dari asam amino. Ya kan? Itu perlu dikasih. Nah, tapi ingat lagi,
Amnenya itu akan bermanfaat kalau ususnya itu berfungsi dengan baik, kondisinya baik. Gitu ya, Bu Ima Agustina. Ya, oke. Oke, apalagi ini yang ada pertanyaan lagi enggak? Tempe yang sudah masem atau yang belum, Pak, yang tinggi prebiotik, apa perlu diolah, contoh dikukus atau langsung dimakan? Terserah Ibu ya. Kalau sebenarnya dari teori itu memang tanaman itu memang paling bagus itu ya dalam keadaan segar ya. Tapi ya siapa yang mau makan tempe tanpa diolah Oke. Bisa sih sebenarnya diakali dengan sambal tempe ya kan, itu juga bisa diakali. Ya, tapi sebenarnya diolah pun, dikukus, itu pun juga masih cukup banyak. Jadi tidak nganti momot ya, tidak nganti rusak betul gitu ya. Sebenarnya kalau paling bagus ya memang tempe segar gitu ya. Itu paling bagus, tapi saya nggak yakin Mbak Latif Husalia itu akan mau makan tempe yang belum diolah gitu ya. Oke. Nah, kalau nggak perlu terlalu kaku dengan penyajian ya. Ya kalaupun misalnya ketika dikukus kemudian dimasak itu sebagian rusak ya, caranya ya makannya lebih sering gitu ya, lebih sering makan tempe gitu saja, tidak perlu terlalu memaksakan diri harus mentah gitu ya kan, tidak perlu. Oke. Tapi kalau suka ya nggak apa-apa ya. Oke. Berarti amne itu asam amino yang dibutuhkan untuk penderita lambung ya. Tidak hanya untuk penderita lambung, asam amino itu dibutuhkan oleh tubuh karena tubuh kita itu kalau dipecah-pecah Bu, itu isinya asam amino. Nah, asam amino itu pembangun tubuh kita ibarat batanya bangunan kita itu, tubuh kita itu ibarat bangunan, asam amino itu batanya Bu. Jadi untuk membangun sesuatu, memperbaiki sesuatu butuh bata gitu loh. Nah, batanya itu asam amino itu. Kalau asam lambung, penderita lambung berarti kan ada bangunan yang rusak itu, lambungnya ada yang rusak kan. Ya untuk memperbaikinya kan tidak hanya disembuhkan, cara menyembuhkannya itu kan caranya begini. Yang menghambat penyembuhan pertama gula. Itu menghambat. Ya, kalau ada glukosa yang tinggi itu akan menyebabkan penyembuhan luka itu tidak terjadi, terhambat ya. Nah, tetapi kalaupun tidak ada penghambatnya, kalau nggak ada bahannya kan nggak bisa juga Bu. Nah, bahannya itu apa? Asam amino. Asam amino itu untuk semua penyakit dibutuhkan sekali asam amino. Ya, jadi Bapak Ibu kalau pengen sehat, habis sakit, biar cepat sehat kembali ya kasih asam amino. Nah, saya udah minum amni banyak, tapi kenapa nggak sembuh-sembuh ya? Jangan-jangan ususnya sudah nggak bagus. Perbaiki dulu ususnya. Ususnya bagus, diperbaiki, baru minum asam amino. Wah, asam amino sudah bagus, prebiotiknya bagus, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Bisa jadi ada penghambatnya, ada glukosanya tinggi, menghambat penyembuhan luka, kan begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita lihat, itu sebabnya orang-orang DM yang sudah komplikasi, itu kalau panjenengan lihat lukanya itu kan sulit sekali sembuh Bu. Iya kan? Orang DM itu kan banyak sekali yang lukanya itu sampai panjenengan melihat saja mungkin wah kok kayak gitu lukanya, ya kan? Parah sekali kan gitu ya. Karena memang sulit sekali sembuh. Kenapa sulit sembuh? Karena glukosa yang tinggi itu akan menyebabkan menghambat penyembuhan luka. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau mau operasi mesti harus dites gula darahnya. Glukosanya tinggi enggak? Kalau glukosanya tinggi mesti tidak jadi operasi. Kenapa? Nanti operasi itu pasti melukai kan, butuh penyembuhan. Sementara glukosa yang tinggi itu akan menghambat penyembuhan luka. Nah, makanya biasanya pasti akan dibatalkan operasinya, nggak jadi. Nanti ditunggu sampai gula darahnya cukup aman. Nah gitu ya, Bu sekalian ya. Nah, saya minum amne, kenapa selalu mual ya Pak? Seperti menolak perut saya gak ada keluhan lambung. Ya, sekali lagi amne itu bukan untuk lambung ya, saya harus luruskan, tidak hanya untuk lambung. Coba kenapa seperti itu? Minumnya mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau memang Bapak Ibu itu perutnya sehat, mestinya nggak menolak.
mestinya loh ya. Tapi kalau menolak berarti perutnya nggak beres, beresin dulu itu. Oke, diberesin dulu. Atau Bapak Ibu ini minumnya amne nanti setelah makan saja, sehingga tidak apa ya, tidak terlalu mengganggu pencernaan. Gitu ya Mbak Novi ya. Oke, maaf mau nanya Pak, benjolan di luar kulit di selangkangan paha tapi tidak terasa nyeri itu sebaiknya diobati apa ya Pak? Tapi selama ini sudah konsumsi NSTM tapi benjolan itu masih ada dan belum mengecil. Mohon penjelasannya Pak. Dilihat dulu Bu, benjolan itu banyak sekali. Kalau itu isinya lemak, lipoma ya diambil saja. Ya. Saya nggak bisa komentar itu ya karena benjolan itu banyak sekali. Benjolan itu ada tumor itu isinya ada lipoma, ada daging, ada macam-macam. Nah, nanti dokter yang meriksa akan tahu, oh ini kalau isinya lemak namanya lipoma, itu diambil, dilukai sedikit, diambil, disedot, udah selesai, nanti sudah sembuh gitu. Kalau melalui obat saya tidak terlalu apa ya, yang diminum saya tidak terlalu recommended kalau memang bukan infeksi ya. Kalau infeksi akan cepat itu. Ya, saya tidak bisa komentar Bu Musdaimah ini karena saya tidak tahu benjolan yang dimaksud itu apa ya. Nanti tidak salah. Gitu ya. Begitu. Untuk yang perut sering panas dikasih apa, Pak? Perut sering panas itu mestinya ada sesuatu di sana. Saya tanyakan dulu Ibu Lopi ini. Itu panasnya itu kenapa ya? Mungkin sebaiknya probiotiknya dikonsumsi dulu Bu, untuk menyehatkan dulu karena perut yang sehat itu nggak mungkin terasa panas ya, apalagi sering gitu ya. Itu dicek dulu Bu Lopi ya, gitu. Oke, berarti bahwa setiap penyakit membutuhkan beberapa produk. Ya betul Bu. Jadi diurutkan dulu, disehatkan dulu, tadi tanahnya disuburkan dulu. Prebiotik, probiotik diperbaiki dulu ya. Ususnya sudah sehat, ingat 80% imun itu ada di perut, di pencernaan. Nah, ini diperbaiki dulu, disehatkan dulu. Kalau sudah, baru kebutuhannya apa diberikan. Multivitamin, mineral, asam amino, kan begitu kan. Kalau sudah begitu, nanti ada yang menghambat enggak? Yang menghambat itu yang kita selesaikan. Begitu ya. Jadi diurutkan, jangan terlalu tergesa-gesa untuk langsung kepada inti keluhannya. Perbaiki dulu, prasyaratnya itu diperbaiki dulu. Oke, izin bertanya ya Pak, saya ada konsumen, dia merasa nyesel ikut vaksin karena banyaknya info yang beredar vaksin malah bermasalah. Nah, tujuannya minum insulin untuk menggelontor vaksin yang sudah masuk. Apakah ada korelasinya bisa mengurangi vaksin? Nggak ada Bu. Kenapa menyesal? Nah, sudah vaksin ya bagus lah gitu ya. Kenapa menyesal? Karena informasi itu hati-hati dengan informasi yang tidak dari ahlinya. Ya, kalau dari ahlinya, ya sekarang saya jawab saja. Vaksin Sinovac misalnya, ya bedanya dengan vaksin Moderna dan vaksin Pfizer ya. Memang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, vaksin Sinovac yang dari Cina itu kalau dites gitu ya. Kalau dites itu setelah vaksin itu dites tentaranya itu kok kosong gitu ya. Kok kosong gitu ya. Sementara kalau Moderna atau vaksin yang lain itu memang setelah divaksin sebulan kemudian dicek begitu, tentaranya itu ada. Ya, tentaranya itu ada. Kalau yang Sinovac ini ada yang kosong. Sehingga ada yang mengatakan awalnya itu wah ini bohongan gitu ya. Ternyata Sinovac ini tidak memberi kekebalan pada tubuh gitu. Jangankan orang awam, dokter saja banyak yang begitu gitu ya. Jadi ada penjelasannya Ibu sekalian. Sinovac itu menghasilkan antibodi A, B, C, D, E, F. Sementara vaksin Pfizer dan sebagainya, kenapa ketika diperiksa dia antigen A-nya tinggi gitu ya. Sementara Sinovac itu antigen A-nya itu kadang ada, kadang nggak ada gitu. Nah, tesnya kita yang ngecek itu hanya ngetes antigen A. Tidak ngetes antigen B, antigen C, antigen D, antigen E gitu ya.
Nah, sehingga tampak Sinovac itu, pada Sinovac itu karena dia virus utuh, ya virus utuh, dia itu kadang menghasilkan antigen A, kadang menghasilkan antigen B, kadang menghasilkan antigen C dan antigen D gitu ya. Sehingga antigen A-nya itu kadang nggak ada, tapi membentuk antigen yang lain. Itu yang menyebabkan Sinovac itu kalau diukur sementara pemeriksanya kita tesnya itu hanya mampu mengukur antigen A saja. Nah, sementara antigen Pfizer sama Moderna itu memang dia menghasilkan hanya antigen A. Sehingga kalau diperiksa pasti meningkat. Pertahanan tubuhnya meningkat pasti. Tapi kalau Sinovac itu antigennya A itu kadang tidak kelihatan, tidak terbentuk, tapi membentuk antigen yang lain. Dan itu tidak diperiksa, nggak kelihatan dalam pemeriksaan. Isunya itu sudah terjawab dengan baik, Bu, kalau masalah ini. Jadi jangan menyesal. Apalagi NSTM untuk menggelontor, nggak ada hubungannya. Gitu ya. Nggak perlu, biarkan saja, Bu. Ya. Pak mau tanya, makan tidak bisa banyak atau baru sedikit kenyang, itu apa bermasalah khususnya? Apakah bisa diterapi amni atau yang lain? Nah, itu prebiotik sama prebiotik dulu, Bu. Itu berarti kapasitasnya itu menurun. Berarti banyak sekali di saluran cerna ibu itu yang tidak sehat itu. Ya, jadi itu disehatkan dulu dengan cara apa? Prebiotik sama prebiotiknya itu ditingkatkan, lecithinnya dipakai, propolisnya dipakai, ya mengkonsumsi apa itu probiotik, tempe, kemudian kimchi, acar dan sebagainya, gitu ya. Oke. Nah ini testimoni karena Pak Apis minum amni bisa menambah nafsu makan dan menambah berat badan, Pak. Iya, mestinya begitu. Karena apa? Kalau amni itu yang sakit-sakit itu, yang sudah rusak itu akan diganti semua dengan yang baru. Kalau begitu dia akan sangat bagus, ya. Nah, oke. Ini ada yang benjolannya itu bisa minum kurkum. Saya belum tahu benjolannya apa ya. Kalau benjolannya itu memang hanya radang, pakai kurkuma pasti bagus. Tapi kalau benjolannya bukan radang ya tidak bisa. Kalau lipoma ya karena dia dingin sifatnya ya tidak akan berpengaruh kita kasih kurkum. Gitu Mbak Rini Astuti ya. Kalau ada testimoni minum kurkum kemudian benjolannya hilang ya, kalau dia radang pasti hilang. Gitu ya. Sama dengan fungsi-fungsi kurkum yang lain. VCO apakah bisa diminum oleh orang penderita kanker payudara, Pak? Kalau boleh diminum, boleh. Tapi pertanyaan bermanfaat atau tidak itu yang jadi pertanyaan, gitu ya. Dan mengkonsumsi VCO daripada Bapak Ibu mengkonsumsi seperti ini, aturan minumnya gimana ya? Sesuai saja dengan yang ada di kemasan ya. Jadi, apakah bermanfaat kepada kanker payudara? Tidak mesti ya. Jadi banyak sekali unsur yang mempengaruhinya. Seperti tadi Bapak Ibu sekalian, jangan cenderung menjadi kayak dokter, langsung antem. Oh ini tembak ini. Enggak. Tugas kita bukan begitu. Tugas kita itu adalah memperbaiki dari awal sampai akhir. Tanahnya dulu diperbaiki, dikasih pupuk, baru kalau ada serangga ditembak serangganya. Jangan langsung tembak serangganya, nanti Anda pasti dikomplain oleh customer ya. Gitu ya Bapak-Ibu sekalian ya. Ya oke. Pak, kalau pilek dan bersin tiap pagi hari baru bangun itu kalau dari NASA pakai apa, Pak? Oke, itu mesti alergi ya. Oh, ini alergi udara dingin ya. Nah, ini imunnya harus ditingkatkan. Pakai apa itu? Nah, tentu saja kalau imunnya harus ditingkatkan, kita punya yang bisa meningkatkan imun kan. Apa namanya? Jangan lupa ya. Tapi ingat lagi, Anda mengkonsumsi itu dalam kondisi ususnya bagus dulu. Jelas ya? Nah, seperti saya ceritakan dulu. Anak saya itu alerginan, kulitnya gak karu-karuan, sampai kalau minum susu formula itu langsung kulitnya berminyak kileng-kileng itu dan meruntus gitu ya kan.
Nah, itu sampai saya harus beli dari luar negeri untuk kebutuhan ini ya, kebutuhan susu formulanya. Tapi alhamdulillah waktu itu kita pakai lecithin. Saya setelah dapat lecithin, saya pakai lecithin, sehat sampai sekarang. Sekarang sudah SMA kelas 1, ya kan? Sehat. Ternyata kenapa? Karena memang ususnya ketika waktu lahir itu kurang bagus, sehingga ketika dikasih lecithin itu apa? Prebiotiknya itu memperbaiki semuanya sehingga ususnya sehat. Begitu sehat ya udah normal, nggak perlu apa-apa lagi. Begitu. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, seperti itu cara berpikirnya kalau menggunakan herbal itu seperti itu, ya. Oke. Saya Indah dari Blitar mau konsultasi. Pernah ada konsumen menderita saraf kejepit kaki sebelah kanan mengecil dan bengkok selama 10 tahun lamanya. Datang ke saya minta produk NASA, saya kasih lecithin, NBP, NSM, alhamdulillah habis 2 paket. Oke, bentar. Kaki udah kurus tapi tadinya bengkok dan yang kaki kanan mengecil sudah berisi sama kaki sebelah kanan. Saat ini belum bisa jalan karena berhenti konsumsi. Yang saya tanyakan, sebentar. Wah, ini hilang. Oke. Wah, malah hilang. Iya. Kalau begitu begini ya, perlu latihan, Bu. Ya, kalau masalah kekuatan itu harus latihan. Otot kita itu kalau nggak kita latih, nggak kita gunakan ya pasti hilang kekuatannya, ya. Nah itu seberapa lama? Kalau sudah lama sekali ya hukum tadi saya gunakan, use it or lose it, kamu gunakan atau kamu kehilangan. Kalau masanya juga hilang, kekuatannya juga hilang. Coba aja Bapak Ibu, tidak gunakan tangannya itu lama gitu, nanti lama-lama lemah sendiri. Tapi kalau digunakan terus ya dia akan kuat gitu ya. Sama dengan kalau Bapak Ibu latihan beban itu ya, semakin latihan beban ototnya semakin berisi dan semakin kuat. Tapi kalau Bapak Ibu berhenti 2 tahun gitu, wah udah lemah itu, ototnya juga sudah mulai tidak berisi lagi begitu ya. Itu hukum hidup itu seperti itu ya. Use it or lose it, kamu gunakan atau kamu kehilangan. Kalau dalam bahasa kitab suci Al-Quran, kalau kamu syukur nikmat, aku tambah nikmat itu. Kalau kamu kufur nikmat, aku cabut nikmat itu. Kan begitu. Sesederhana itu Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah mendekati zuhur, waktu zuhur, kita cukupkan sekian dulu. Mohon maaf jika tidak semua bisa saya jawab ya, karena pertanyaan banyak sekali ini. Oke. Ya, Pak mau tanya, saya jawab satu lagi. Pak mau tanya, saya mau vaksin besok, sebelum vaksin saya minum propolis apa boleh Pak? Kira-kira ada pengaruh ya Pak untuk imun tubuh? Oh boleh banget ya, boleh banget. Anda minum itu bagus, ya pakai Sunpro itu bagus, ya kan. Kemudian juga nanti mengkonsumsi amne juga bagus ya. Begitu ya, Pak siapa ini? Teraibai ya. Oke, itu dulu Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah siang, saya sudah waktunya undur diri. Sekali lagi saya mohon maaf jika ini dari Mbak Indah Purwati ya. Ini bagus sekali nih kesaksiannya bahwa ada kakinya bengkok sekarang udah lurus dan kaki kanan mengecil sudah berisi sama seperti kaki sebelah kiri. Alhamdulillah itu ya Mbak Indah Purwati. Ini juga pelajaran bagi yang lain. Tetap sabar, tetap lagi saya ingatkan, belajarnya, kita ngajarnya, edukasinya itu dengan benar. Ya. Kita itu menuju pada integratif medicine, pada kedokteran yang saling terpadu gitu ya, saling mendukung satu sama lain. Jadi terintegrasi gitu ya, bukan saling meniadakan ya, saling mengganggu enggak. Kita justru saling mendukung antara herbal dan kedokteran. Gitu ya. Kemudian tadi saya urutkan kembali cara berpikirnya, pakailah logika tanaman. Jadi tanahnya disiapkan dulu, diperbaiki dulu, dipupuk dulu, baru kalau ada hama ditembak hamanya ya. Kalau nembak hama
lebih baik dokter, ya biarkan dokter yang mengurusi itu, kita mengurusi yang lain, gitu ya. Begitu herbal akan memperbaiki yang lain. Jadi tidak perlu kita saling meniadakan. Jadi akan sangat membantu kalau pasien kita semuanya demi kebaikan dan kesembuhan pasien kita semuanya. Begitu Bapak sekalian, karena COVID masih merajalela, saya ingatkan Bapak Ibu untuk tetap menjaga kondisinya, jaga diri Anda sendiri dan keluarga Anda, terutama orang-orang dekat panjenengan, orang-orang yang Anda cintai. Tetap jaga, pakai masker ya, kemudian cuci tangan dengan tertib, menjaga jarak, dan Bapak Ibu jangan lupa bisnisnya, karena sekarang itu saya melihat memang daya beli masyarakat sangat menurun. Nah, saya harapkan Bapak Ibu bisa membantu dengan baik pada masyarakat ini. Bapak itu bisa mengedukasi dengan benar, dan produk-produk kita itu nggak perlu. Sekarang saya melihat banyak sekali obat-obat yang harganya menjadi selangit ya. Nah, sebenarnya nggak perlu. Bapak Ibu bisa membantu dengan menawarkan produk-produk dari yang Bapak Ibu punya sendiri ya. Nah, pelajari dengan baik, jika ada kesulitan silahkan konsultasi ya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, tetap semangat untuk membantu orang lain, karena sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat, yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Itu ya, terima kasih. Saling mendoakan, semoga kita semua sehat dan kita selamat dan kita bisa pulih kembali. Suasana COVID ini bisa kita lalui dengan baik. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.